Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait fatwa ulama. Nah Kiai, apa sebetulnya yang dimaksud dengan fatwa ulama? Ini biasanya kan kalau ada masalah yang sedang terjadi di masyarakat suka keluar nih fatwa MUI biasanya. Nah itu apa sebenarnya? Fatwa itu adalah satu kegiatan. Orang yang melakukan kegiatan itu namanya mufti. Orang yang meminta agar mufti melakukan kegiatan fatwa itu namanya mustafti. Saya masuk dari sini supaya para pemirsa bisa memahami bahwa fatwa itu akan terjadi bermula dari pertanyaan atau ada kondisi tertentu yang membutuhkan penjelasan. Itu yang disebut dengan fatwa. Jadi fatwa itu sebetulnya meneruskan fungsi kenabian. Kalau ada di masa Rasulullah pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat pengikut Rasulullah, maka kemudian Rasul yang menjawab. Nah, ini yang disebut secara mudah sebagai fatwa. Nah, tetapi kemudian ini dipisahkan Mbak Eva. Fatwa itu adalah menjawab, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas. Jadi kalau yang sudah jelas itu tidak butuh fatwa. Nggak boleh Mbak Eva datang sama saya minta fatwa rokaat subuh, nggak boleh. Ya karena rokaat subuh itu 2 rokaat sudah diketahui oleh semua orang. Mbak Eva datang kepada saya, apa hukumnya Pak? Saya sebagai muslimah mengkonsumsi daging babi. Ya itu tidak butuh yang namanya fatwa. Tetapi kalau kemudian Mbak Eva melihat satu kejadian, yang kejadian ini Mbak Eva nggak tahu. Atau bahkan Mbak Eva sudah punya kemampuan memahami hukum agama, tetapi pada kasus ini rasanya sulit untuk memutuskan. Apa misalnya? Ketika ada binatang laut, ya kita tahu binatang laut itu semuanya halal. Itu hadis nabinya jelas. Tetapi ada satu binatang laut yang mengganggu pikiran saya. Kenapa? Karena bentuk lahiriahnya, fisiknya. Misalnya anjing laut. Anjing laut ini kan juga tidak mudah untuk dihukumi. Mau dibilang anjing kayak ikan, mau dibilang ikan dia anjing. Nah yang seperti ini kemudian orang yang tidak paham bertanya kepada orang yang apa ini? Yang paham. Nanti orang yang mengerti hukum agama itu memberi jawaban hukum. Itu namanya fatwa. Nah fatwa ini berlaku kepada orang-orang yang bertanya saja. Atau berlaku ke misalnya yang bertanya itu adalah masyarakat muslim Indonesia begitu ya. Nah itu artinya hanya berlaku di Indonesia saja tapi kemudian tidak berlaku di Singapura atau Malaysia begitu ya Kiai? Kenapa demikian Mbak Eva? Karena fatwa itu kan sedang menjelaskan hukum yang tidak pasti di dalam agama. Artinya apa? Agama itu memberi ruang kan. Kayak tadi misalnya anjing laut, itu kalau kita kumpulkan pakar agama, maka dia akan berfatwa hukumnya bisa jadi halal, karena dia melihat unsur keikanannya, bisa jadi dia berfatwa haram, karena melihat unsur keanjingannya. Kita lihat perdebatan di masyarakat dari dulu sampai sekarang, misalnya kepiting. Ada orang yang mengharamkan kepiting, tapi ada orang yang menghalalkan kepiting. Maka kalau Anda bertanya kepada seorang mufti, maka hukum ini mengikat Anda yang bertanya. Dan mengikat sesuatu yang sudah kadung mengaitkan dirinya dengan fatwa itu. Misalnya, kalau di Indonesia, itu kebijakan tentang halal,
ini halal apa haram. Iya. Itu fatwanya ada di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Iya. Kalau misalnya terkait dengan ekonomi, ya, segala bentuk akad, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan misalnya oleh perbankan, maka dia tunduk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ketika terkait dengan syariah, maka syariah itu sudah ditulis dalam hukum. Apakah syariat Islam itu? Syariat Islam itu adalah Al-Quran, adalah hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka semua bank syariah itu terikat dengan fatwanya MUI. Tetapi bank syariah yang ada di Malaysia, bank syariah yang ada di Singapura itu tidak terikat karena dia tidak mengikatkan dirinya kepada fatwa tersebut. Nah, tetapi orang lain boleh menggunakan fatwa itu. Misalnya difatwakan di Indonesia A, kemudian ada orang awam di Malaysia menghadapi permasalahan yang sama. Sama persis 100%, dia baca diktum fatwanya, dia baca latar belakangnya, dia melihat naskah akademiknya. Oh, ini sama dengan yang saya hadapi. Saya kemudian mengambil fatwa itu boleh. Gitu. Nah, selain fatwa ada juga yang diistilahkan ijtihad ulama. Iya. Nah, Kiai, itu apa sebetulnya bedanya, Kiai? Ada kemiripannya, ada perbedaannya. Ijtihad itu sama. Ijtihad itu adalah satu usaha, satu pekerjaan. Pelakunya namanya mujtahid. Nah, bedanya mujtahid ini kan dia sedang mencurahkan segala kemampuannya untuk memahami satu hukum. Kayak tadi itu, misalnya anjing laut. Dia sedang berusaha memahami ini. Anjing laut ini apa? Satu, ya. Nanti boleh jadi dia akan bertanya nih kepada siapa? Fakultas ke peternakan nih, hewan-hewan ini. Nanya sama dokter hewan, dok, ini termasuk rasnya anjing, apa rasnya ikan? Ya kan? Ini hidupnya memang harus di air terus, apa dia punya kemampuan untuk hidup di dan sebagainya. Nanti secara fisiologi dia mendapatkan, oh kata dokter hewan, ini binatang laut. Maka dia katakan, oh kalau binatang laut maka hukumnya halal. Itu namanya ijtihad. Kenapa? Karena anjing itu nggak disebut, Mbak Eva, di Quran. Yang disebut itu bukan anjing laut, tapi anjing darat, kan gitu. Nah, sama halnya misalnya riba. Riba itu haram. Tapi bunga bank ini termasuk riba atau tidak, berijtihad. Nanti hasilnya mayoritas ulama mengatakan itu riba, ada sebagian ulama mengatakan itu bukan riba. Itu namanya ijtihad. Jadi mencari jawaban hukum kepada masalah-masalah yang memang tidak dijelaskan secara khusus di dalam syariat. Kemudian masalah ini bisa dia sampaikan, ya. Kalau dia sampaikan, kalau guru ya menjawab pertanyaan, kalau dia seorang mufti berarti menjadi fatwa. Tetapi kalau sekedar ijtihad itu tidak ada kaitannya dengan disampaikan atau tidak disampaikan. Saya menulis buku misalnya tentang fikih kecantikan. Mbak Eva tanya sama saya, sulam alis itu apa, ini apa, nanya nggak nanya saya boleh bikin. Namanya hukum fikih. Kan gitu. Masalahnya sudah terjadi atau belum terjadi, boleh saya bahas. Tapi kalau fatwa itu terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi dan dihadapi oleh orang. Gitu lah, itu bedanya. Apakah semua ulama itu bisa mengeluarkan fatwa atau juga bisa berijtihad, Kiai? Tapi dijawab setelah jeda ya, Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terpotong pada saat break, Kiai. Nah, apakah memang semua ulama itu bisa menjadi tadi, Kiai, mujtahid dan juga mufti ya, Kiai ya? Apakah memang atau ada persyaratannya sebetulnya, Kiai? Segala sesuatu pasti ada persyaratannya. Mbak Eva, kalau kita ke rumah sakit nih, kita lihat kan dokter-dokter itu punya tingkatan.
ya ada dokter di IGD, itu biasanya dokter umum. Iya. Nanti dokter ini tidak bisa memberi keputusan kan. Begitu dia misalnya melakukan pemeriksaan, begitu setelah keluar hasilnya, dia pasti bilang, Pak tunggu ya, saya sedang menghubungi dokter ini. Spesialis ini, spesialis itu misalnya. Nanti dari dokter yang dia sebut, itu pilihannya banyak. Saya kemarin misalnya istri saya itu jatuh ya, tidak mau pakai diurut, mintanya ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit misalnya, dokter IGD itu bilang, Pak ini ibu harus konsul kepada dokter spesialis tulang. Kebetulan saya punya kenalan dokter di sana, maka saya bilang bisa nggak hubungi dokter ini. Maka kemudian suster di IGD bilang, maaf Pak, kalau dokter itu spesialisnya lutut. Istri bapak itu telapak kaki. Loh, dokter saja punya spesialis tertentu. Beda bahkan ya. sub spesialis. Padahal sama-sama kaki Sama-sama sebetulnya kaki, tadi itu ya, sama-sama Kiai. tulang. Iya. Ya sama. Dengan ulama juga begitu. Kalau kita tidak berani mengoperasi, memeriksakan diri kita ke dokter, kecuali memang dokter yang benar-benar dokter, lalu urusan akhirat kita, sholat, puasa, apa kita serahkan kepada sembarangan orang? Dokter itu kan, ulama itu sebenarnya kata Imam Ghazali, itu sama dengan dokter. Dokter mengobati aspek lahiriah kita, sementara ulama ini kan aspek batiniah, hubungan kita kepada Allah. Kalau ada yang salah dengan kesehatan hati saya, tanya sama ulama. Ada yang salah dengan kesehatan puasa saya, kok saya puasanya jam 4 sore udah berbuka ya? Ini bener apa enggak? Sholat saya kok begini, syarat rukunnya mungkin tidak terpenuhi. Saya harus berobat ke kiai kan gitu. Nah, disinilah kita katakan bahwa semua mufti dan semua mujtahid itu pasti ada syarat dan rukunnya. Yang paling dasar, dia harus memiliki semua perangkat ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran dan hadis. Quran dan hadis itu pakai bahasa apa? Arab. Maka tidak mungkin orang menjadi mufti dan mujtahid kecuali orang yang bukan bisa bahasa Arab, menguasai ilmu bahasa Arab. Kalau sekedar bisa bahasa Arab, semua orang di Mekah juga bisa bahasa Arab. Tapi ada kaidahnya. Yang pertama nahunya, yang kedua ada ilmu namanya sorofnya. Nanti yang nahu itu urusannya belakangnya. Satu kata ini Muhammadun, apa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Karena berbeda bunyi itu boleh jadi akan mempengaruhi maknanya. Belum lagi aspek balaghahnya. Ada ayat yang zohirnya itu seperti perintah, tapi maknanya bukan perintah, justru larangan. Itu kan ada perangkatnya, ada ilmu usul fikih namanya. Oh ini ayat bersifat umum, ini bersifat khusus. Bagaimana kemudian melakukan sinkronisasi di sana? Ini misalnya ayat dulu turunnya sama si fulan, apa berlaku kepada saya atau tidak? Ini kok nyebutnya laki-laki, apa perempuan ikut misalnya? Nah, orang-orang ini kalau mau jadi mufti dan mujtahid, penuhi dulu perangkat dasarnya. Nah, setelah itu baru ada tambahannya, apa hafal Quran atau enggak, ngerti hadis sampai di mana. Jadi kalau saya katakan ketika ada orang membatasi ulama, membatasi mufti, membatasi mujtahid, itu bukan berarti kiai yang sekarang tuh nggak mau disaingi. Ya sama dengan orang belajar fakultas kedokteran. Belajar di fakultas kedokteran, apa semua orang yang membaca buku ilmu kesehatan boleh melakukan profesi dokter? Nggak boleh. Tidak boleh. Saya Apalagi sering operasi tuh, ya, Kiai, ya. Apalagi beli buku mengobati. ilmu kesehatan. Iya. Saya misalnya makanan yang baik apa sih, sering tuh saya beli buku-buku gizi, saya kasih sama istri saya. Tapi kan kita ternyata salah memahaminya. Tahu-tahu begitu ada yang sakit di rumah sakit, begitu mau pulang, kan biasanya ada spesialis gizi. Pak nanti anaknya ini ya, bapaknya bapak nih sakitnya ini nih kakek, gini. Loh, dok ini boleh? Iya boleh Pak, itu nggak bahaya. Yang ini Pak justru bahaya. Oh saya salah memahami. Kenapa? Karena saya bukan spesialisasi di sana. Oke, nah supaya masyarakat juga sekarang lebih paham begitu ya Kiai, tidak mudah meminta fatwa atau misalnya meminta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ke sembarang ulama begitu ya Kiai ya. Sembarang orang. Sembarang orang. Rasanya kalau ulama mudah-mudahan tidak ada yang sembarang. Nah pertanyaan selanjutnya itu kalau kemudian sudah keluar fatwa, jawaban dari pertanyaan masyarakat begitu ya. Apakah ada konsekuensinya jika kita tidak mengikuti fatwa ulama ini Kiai? Iya. Konsekuensinya adalah dalam kaidah ilmu usul fikih itu, fatwa itu mengikat
mustafti. Mustafti itu yang minta. Kan dia nanya tadi nih misalnya ya, Pak Faiz, apa hukumnya anjing laut? Karena dia nggak tahu hukumnya. Sudah saya fatwakan haram. Dia nggak boleh tuh makan. Kalau dia makan, dia nggak bisa lagi pakai alasan nggak tahu. Iya. Kalau tadi kan boleh sebetulnya kalau Iya. dia nggak tahu misalnya ya. Ini pemirsa jangan membayangkan apa ada yang makan anjing. Ini bukan soal itu. Soal fatwa tadi. Kalau sudah dia nggak tahu fatwanya, dia lihat di tepi pantai ada anjing laut nih. Dia bunuh, dia makan. Ketika kok kamu makan anjing laut? Ini kan binatang laut, Pak. Tapi ini anjing. Saya nggak tahu, Pak, kalau ini haram. Yang saya tahu semua yang di laut halal. Maka dia nggak dosa tuh. Tapi kalau dia sudah nanya sama saya, dan saya mufti yang mengatakan bahwa anjing laut itu hukumnya haram, maka orang tadi kan nggak tahu. Dikasih tahu sama orang yang tahu, dan memiliki kapabilitas untuk tahu, maka dia wajib untuk mengikuti orang yang tahu tadi. Jadi kalau dia makan anjing laut setelah mendapatkan fatwa haram, maka dia berdosa. Nah, sama halnya kalau saya sudah memfatwakan dia halal. Anjing laut itu halal sama dengan ikan. Maka tidak boleh ada orang lain yang kemudian melarang orang tersebut yang sudah bertanya kepada saya sebagai mufti. Oke, nah misalnya kalau kita bicara secara umum, secara masyarakat Indonesia, ini sudah keluar fatwa MUI misalnya. Tapi kan kita tidak bertanya misalnya, kita tidak menjadi bagian yang bertanya Kiai. Tapi kita tahu begitu ya. Nah itu apakah sama konsekuensinya dengan yang tadi seperti Kiai jelaskan? Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita sudah seimbang dengan apa yang dimiliki oleh MUI? MUI itu ketika berfatwa, saya pikir sama ya. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ketika mau berfatwa itu pasti mengumpulkan semua pakar. Namanya ijtihad kolektif. Jadi dia mengumpulkan banyak orang dari berbagai kepakaran sebelum memutuskan ini. Nah ketika itu sudah diputuskan, memang dia mengikat yang meminta. Tetapi Mbak Eva yang nggak ikut minta. Maka kemudian mengatakan, itu kan MUI bilang haram. Saya bilang, pertanyaannya, seimbang nggak antara Mbak Eva dengan Majelis Ulama Indonesia? Kalau dalam ilmu jurnalistik, pasti Mbak Eva yang menang. Tapi dalam ilmu syariat, kita harus pandai meletakkan diri kita. Oh, ini sudah difatwakan oleh MUI. Kemudian saya berkaitan dengan hal yang sama nih. Oh, ini yang saya nggak tahu nih. Tapi udah ada fatwa MUI, saya percaya ke sana. Dia juga akan terikat kan. Karena ketika dia dengar fatwa MUI bilangnya haram, atas dasar apa sekarang Mbak Eva mengatakan halal? Kan harus minta fatwa lagi. Betul. Kalau Mbak Eva minta fatwa sama gurunya Mbak Eva, dan Mbak Eva merasa lebih yakin dengan gurunya dibanding fatwa MUI itu tidak ada yang salah. Tapi setelah melakukan hal yang sama. Jangan kemudian apa-apa itu nggak sama. Biarin, itu mah MUI. Sementara yang ngomong itu nggak seimbang, kan gitu. Kalau misalnya Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Karena kedua tokoh ini memang memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas yang sama. Tetapi kalau kemudian misalnya nih ya, dalam satu perkara fikih, ya, imam yang terkenal 4 nih sudah berfatwa A, kemudian saya berfatwa B. Mbak Eva nggak bisa juga langsung ikut, saya ikut Pak Faiz saja lah, lebih enak. Nggak bisa juga. Mbak Eva juga harus punya pertimbangan lain. Apa benar yang disampaikan Faiz itu lebih benar dari mereka yang hebat-hebat? Maka Mbak Eva punya cari, bukan second opinion lagi nih, tapi opini yang ketiga. Cari orang lagi misalnya, Pak, ini saya didengerin nih dari MUI, sudah 4 mazhab begini. Tahu-tahu ada guru saya Faiz ngomong kayak gini. Ini menurut Bapak bagaimana? Kalau dia bergabung dengan saya, kan lumayan tuh, nambah 2. Sampai nanti Mbak Eva ketemu dengan 1000 guru. Ketika ada 1000 guru, bobot saya kan semakin tinggi nih. Boleh jadi yang difatwakan ini adalah pada norma, tapi implementasinya sudah berbeda jauh. Sementara yang di sini normanya tetap diperhatikan, tetapi implementasinya arif dengan perubahan zaman. Yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah fikih sehari-hari, tapi kita harus break dulu, Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.